ada Fitria Ruru. Saya Juliadi. Leonarvan. Hai. Saya Definingsi. Saya Francisca. Ya, pada kelompok kami pada saat ini, kami akan berdiskusi sedikit mengenai tentang kitab 1 Tesalonika. Ya, lanjut saja. Kami akan mengupas sedikit tentang kitab ini. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman mengetahui tentang siapa penulis dari surat kitab 1 Tesalonika ini? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kitab 1 Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, apa yang membuat Anda yakin bahwa kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus? Ya, menurut sumber-sumber yang saya baca bahwa memang benar bahwa kitab 1 Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan itu juga kita bisa lihat dari kitab 1 Tesalonika di pasal pertama dan ayat yang pertama. Ya, dari penulisan ini apakah memang cuman Rasul Paulus yang menuliskan kitab ini atau ada bantuan dari rekan-rekan atau bagaimana? Ya, kitab 1 Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus bersama dengan teman sekerjanya, yaitu Silwanus dan Timotius. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Setelah mengetahui siapa penulis dari kitab ini, mungkin ada teman-teman yang tahu bahwa di mana tempat atau waktu penulisan dari kitab ini. Oke, baik. Menurut para ahli Perjanjian Baru, kitab ini ditulis oleh Paulus di kota Korintus pada sekitar tahun 51 sampai 52 Masehi. Setelah ia menerima laporan dari Timotius mengenai keadaan gereja di Tesalonika, bisa kita baca dalam 1 Tesalonika ayat pasal 3 ayat 6 sampai 8. Ya, setelah mengetahui kapan penulisan tempat dari kitab 1 Tesalonika ini, tentunya ketika kita menulis surat pasti ada tujuannya. Nah, pertanyaannya adalah siapa sih penerima dari kitab 1 Tesalonika ini? Ya, baik, bahwa surat ini ditujukan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu sebuah jemaat yang terbentuk dalam perjalanan perjanjian lama. Yang kedua bisa kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 10. Tesalonika terletak di sekitar 160 km di sebelah barat daya Filipi. Kota ini adalah ibu kota dan pelabuhan yang paling terkemuka dari Makedonia, sebuah provinsi Romawi. Di antara penduduk yang berjumlah sekitar 2.000 jiwa adalah masyarakat yang kuat. Ya, terima kasih. Nah, setelah mengetahui dari siapa penulis, kemudian waktu dan tempat, bahkan siapa penerima dari surat ini, nah, apa sih yang melatar belakangi kenapa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus? Ya, latar belakang penulis 1 Tesalonika ketika melakukan pekabaran Injil yang kedua selama 3 minggu di Tesalonika, pelayanan Paulus menghadapi penganiayaan yang dilakukan oleh kalangan Yahudi. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Karena situasi tersebut, Paulus terpaksa meninggalkan Tesalonika lalu pergi ke Berea lalu ke Athena. Dapat juga kita baca dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-34. Dan bertemu dengan Timotius di Athena. Karena merasa khawatir akan kondisi jemaat di Tesalonika yang ditinggalkannya dengan terpaksa itu, maka Paulus selalu mengutus Timotius kembali ke Tesalonika untuk menyelidiki keadaan jemaat di Tesalonika. Dapat kita baca di dalam kitab
1 Tesalonika 3 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-5. Sedangkan Paulus sendiri melanjutkan perjalanan ke Korintus dalam kitab Kisah Para Rasul 18 ayat yang pertama sampai 17. Setelah menyelesaikan tugas untuk menyelidiki keadaan jemaat di Tesalonika, Timotius lalu pergi ke Korintus untuk melaporkan kepada Paulus mengenai keadaan gereja di Tesalonika dalam 1 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 8. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Nah, di sini saya ingin bertanya sedikit dari penjelasan Anda, yaitu dari kitab 1 Tesalonika pasalnya yang pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 tadi Anda mengatakan bahwa ada laporan Timotius ke Rasul Paulus. Nah, apa sih laporan-laporan Timotius ini kepada Paulus? Ya, adapun laporan Timotius kepada Paulus yaitu yang pertama, jemaat di Tesalonika telah begitu baik memenuhi tanggung jawabnya dan tetap teguh imannya sehingga berita Kristen telah tersiar ke wilayah sekitar mereka. Yang kedua, terdapat beberapa masalah yang dihadapi jemaat, yaitu adanya kasus percabulan. Dapat kita baca dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Adanya rasa ingin tahu tentang keadaan orang Kristen yang telah meninggal sebelum kedatangan Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Serta adanya pertanyaan tentang waktu kedatangan Tuhan. Ya, terima kasih. Nah, setelah mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga penulisan kitab 1 Tesalonika ini ditulis, maka apa sih tujuan dari penulisan kitab 1 Tesalonika ini? Ya, tentunya ketika kita menulis sebuah surat itu pasti memiliki sebuah tujuan. Ya, Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasul Paulus menulis suratnya ke Tesalonika itu memiliki tujuan. Yang pertama itu untuk mengungkapkan sukacita Paulus atas berita tentang keteguhan iman dan ketekunan jemaat di tengah-tengah penganiayaan. ya, Dan yang kedua itu untuk mengokohkan dan melengkapi ajaran yang sudah ia sampaikan mengenai kekudusan. Dan yang ketiga untuk menerangkan beberapa kepercayaan khususnya mengenai status orang percaya serta menjelaskan waktu kedatangan Tuhan. Yang kedua. ya. Terima kasih. Nah, setelah mengetahui tujuan penulisan kitab ini, apakah dari penulisan kitab ini memiliki ciri-ciri atau bagaimana? Ya, di sini ciri-ciri dari kitab 1 Tesalonika ini memiliki 5 poin. Poin yang pertama yang saya mau jelaskan kepada kita, kitab ini memberi penjelasan mengenai orang-orang kudus yang sudah mati yang dibangkitkan oleh Allah ketika Kristus kembali untuk mengangkat gereja. Kita dapat melihat dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Dan tentang hari Tuhan. Kita juga dapat melihat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Nah, poin yang kedua yaitu kitab ini juga memuat mengenai petunjuk tentang kedatangan Kristus dan signifikansinya bagi orang percaya. Kita dapat melihat dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 10, pasal 2 ayat 19, pasal 3 ayat 13, pasal 4 ayat 13 sampai 18. Pasal 5 ayat 1, pasal 13 ayat 23. Poin yang ketiga, kitab ini memperkaya dan memberi pemahaman kepada pembaca modern mengenai bagaimana pola kehidupan gereja mula-mula yang masih sangat belia, tetapi penuh semangat, serta menampilkan mengenai mutu pelayanan Paulus sebagai perintis pemberita Injil. Dan poin yang keempat, untuk mengokohkan dan melengkapi ajaran yang sudah sempat ia sampaikan khususnya mengenai kekudusan dan kehidupan yang saleh. Dan poin yang kelima,
untuk menerangkan beberapa kepercayaan khusus mengenai status orang percaya yang saleh mati sebelum Kristus datang kembali. Menjelaskan waktu kedatangan Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Jadi kesimpulan penjelasan ini adalah bagaimana dalam ciri-ciri ini menjelaskan bahwa kesimpulan atau ciri-ciri dari kitab Tesalonika ini menjelaskan bahwa bagaimana ketika orang-orang yang percaya kepada Kristus pada saat hari kebangkitan nanti, yaitu kehidupan kembali setelah kematian, dan ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan menekankan bagaimana jemaat harus hidup kudus. Seperti itu penjelasan atau ciri-ciri dari kitab ini. Oh, iya. Terima kasih. Ya. Setelah mengetahui ciri-ciri, kemudian apakah ada garis-garis besar yang tercantum dalam kitab 1 Tesalonika ini mengenai alur kitab ini? Ya, garis besar atau alur kitab 1 Tesalonika itu, satu, salam dapat kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1. Kemudian syukur karena iman dan keteguhan hati orang Kristen di Tesalonika dapat kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai 10. Kemudian keterangan Paulus mengenai pelayanannya dapat kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 16. Kemudian kejadian-kejadian sejak ia meninggalkan Tesalonika dapat kita baca dalam 1 Tesalonika 2 ayat 17 sampai pasal 3 ayat 10. Kemudian doanya agar bisa segera berjumpa kembali dengan mereka dapat kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 11 sampai 13. Kemudian nasihat supaya hidup dalam kekudusan dan saling mengasihi dapat kita baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12. Kemudian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dapat kita baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat 11. Kemudian nasihat-nasihat umum atau berjaga-jaga dapat kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22. Kemudian doa, salam penutup dan berkat dapat kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Kemudian di dalam 1 Tesalonika pasal 1 sampai pasal 3 itu Paulus mengingatkan kepada pembacanya tentang pelayanannya, kepada pembacanya tentang pelayanannya yang dirama di antara mereka dan mengungkapkan sukacita atas kesetiaan mereka. Dia menghimbau pada orang suci untuk tumbuh dalam kasih terhadap satu sama lain dan terhadap semua orang. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 sampai 5 itu Paulus memberitahu para orang suci agar menjadi kudus dan agar mempersucikan diri mereka. Dia menjelaskan bahwa ketika Tuhan datang kembali, para orang suci yang telah setia dalam kesaksiannya mereka tentang Kristus, baik mereka yang telah meninggal maupun mereka yang hidup, akan bangkit dan memuji Tuhan. Paulus mengingatkan para anggota gereja untuk bersiap dan menantikan hari kedatangan Kristus. Iya, terima kasih untuk jawabannya. Nah, setelah mengetahui siapa penulis, kemudian waktu dan tempat penulisan, kemudian penerima surat, bahkan apa yang melatar belakangi kitab ini ditulis, kemudian setelah mengetahui tujuan, kemudian ciri-ciri, bahkan dari garis-garis besar kitab ini, nah, apakah ada ajaran-ajaran utama yang terdapat dalam kitab ini atau tema-tema utama dalam kitab ini? Oke, baik. Bahwa kitab 1 Tesalonika ini mengajarkan tentang kehidupan orang Kristen dalam cara hidup benar dan penuh pengharapan dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Pengajaran penting melalui surat ini adalah bahwa semua orang percaya, baik yang sudah mati maupun
yang masih hidup. Ketika Tuhan Yesus akan kembali, akan bersama-sama menikmati hidup kekal di surga. Iya, oke. Terima kasih untuk jawaban dari teman-teman. Sekiranya ini bisa menjadi pengetahuan baru bagi ilmu-ilmu kita, bisa menjadi pengetahuan baru bagi kita. Ya, terima kasih untuk ilmunya teman-teman, untuk setiap materi pelajaran baru yang diberikan. Nah, berarti dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa dalam kitab 1 Tesalonika ini mengajarkan tentang kehidupan orang Kristen pada kota di Tesalonika, kemudian cara hidup yang benar, kemudian hidup dengan penuh pengharapan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Nah, dari semua materi-materi, dari semua ilmu-ilmu yang teman-teman bagikan, dari Fitria, dari Juliadi, dari Kak Leo, dari Definingsi, kemudian dari Francisca Suri, semoga itu bisa menjadi ilmu baru bagi kita semua. Kemudian bagi teman-teman juga di luar sana, semua bisa menjadi pengetahuan baru bagi kita. Iya. Shalom dan selamat beraktivitas. Shalom.